Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Kifam semua dan salam Kijang. Satu profesi, satu hati. Jumpa lagi dalam acara LDD lebih dekat dengan. Acara LDD ini diprakarsai oleh Kijang, yaitu Komunitas Interpreter Jepang, yang bertujuan untuk memperkenalkan satu orang dari Kifam, yaitu Kijang Family, kepada Kifam yang lainnya, tentu saja untuk mempererat jalinan kekeluargaan antar anggota. Dan tidak hanya itu saja, tujuan LDD adalah yaitu untuk saling berbagi ilmu dan saling menginspirasi untuk masa depan lebih baik. Sebelum acara kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Fitria Yuanita. Hari ini saya bertugas sebagai moderator LDD. Tentu saja saya tidak sendiri. Di balik layar ada tim yang setia menemani saya, yaitu ada host Esti Sang, dan tentu saja ada tim dari Kijang yang lainnya yang sangat bersemangat sekali untuk menyukseskan acara hari ini. Baiklah, kali ini LDD akan menghadirkan sesosok ahli bahasa di bidang linguistik bahasa Jepang. Dan tentu saja tidak hanya itu, namun banyak keahlian yang lainnya yang melekat pada sesosok yang hebat ini. Siapakah beliau? Penasaran kan? Mari kita langsung panggilkan saja Inu Isnaini Sidik Sensei. Inu Sensei, dipersilakan masuk. Hai. Hai, selamat sore Inu Sensei. Selamat sore. Genki desu ka? Hai, oke-sama genki desu. Genki desu ka? Baik, Inu Sensei, terima kasih sebelumnya ya. Di waktu yang saya tahu, pokoknya Inu Sensei ini sangat sibuk sekali dan pada hari ini bisa meluangkan waktu untuk menghadiri acara LDD. Nah, sebelum itu Sensei, saya berharap Sensei bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Doso, jiko sokai onegai itashimasu. Hai, baik. Minasan konnichiwa. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Inu Isnaini Sidik. Sekarang saya bekerja sebagai dosen di program studi sastra Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. So, ya, jadi minasan ni oi dekite hontou ni ureshiku omoimasu shi, kouei desu. Arigatou gozaimasu. Hai, sebelum kita lanjut Sensei, saya ingin menyampaikan bahwa bagi Kifam yang sedang menggelar tikar di rumah masing-masing mungkin sambil menikmati secangkir kopi atau secangkir teh dan menyimak di acara LDD ini, dipersilahkan untuk menanyakan dengan menulis pertanyaan di beranda FB. Nanti akan saya tanyakan langsung kepada Inu Sensei. Baik Sensei, untuk pertama-tama saya ingin tahu nih Sensei, bagaimana ceritanya awalnya Sensei berkenalan atau bertemu dengan yang namanya bahasa Jepang Sensei? Baik, terima kasih. Mungkin cerita ini kembali ke beberapa puluh tahun yang lalu ya. Sebetulnya saya mulai berkenalan dengan Kejepangan, bukan hanya bahasa Jepang, itu melalui sebuah drama. Mungkin Fitria Sensei juga menonton ya pada saat kecil dulu, yaitu Oshin, yang memang pada saya itu menempati rating yang cukup tinggi di Indonesia. Dan kebetulan memang televisi satu-satunya waktu itu memang hanya TVRI saja. Tapi setelah itu saya tidak ada hubungan sama sekali dengan Jepang sampai akhirnya saya lulus SMA dan memutuskan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Waktu itu saya karena kebetulan berlatar belakang dari jurusan IPA, maka memang saya memilihnya itu IPC. Yang pertama adalah jurusan kedokteran, yang kedua teknik kimia karena saya sangat senang sekali dengan kimia, dan yang terakhir itu IPS-nya saya kebingungan waktu itu. Akhirnya saya berkonsultasi dengan ibu saya, dan entah kenapa ibu saya tiba-tiba menyarankan saya untuk memilih jurusan bahasa Jepang gitu ya. Walaupun sebetulnya saya tidak punya latar belakang bahasa Jepang sama sekali. Waktu itu saya tanya ke ibu saya, kenapa saya harus memilih program studi bahasa Jepang, karena katanya perusahaan Jepang itu gajinya besar. Jadi diharapkan kalau saya bisa lulus dari program studi bahasa Jepang, kemudian bisa bekerja di perusahaan Jepang, saya bisa mendapatkan gaji yang tidak hanya layak tapi juga besar gitu ya. Itu mungkin ceritanya. Nah, dari situlah saya mulai belajar bahasa Jepang.
gitu. Naruhodo. So desu ne, kalau memang belajar bahasa itu memang kemungkinannya itu sangat luas sekali, apalagi bahasa asing yang notabene jarang yang mempelajari ya Sensei, itu sangat Betul, punya andil besar terhadap masa depan. Yang mungkin salah satunya adalah gaji ya, gajinya sangat betul, besar ya Sensei ya. betul, betul. Hai Sensei. Sensei, kalau boleh saya tahu setelah lulus dari universitas, Sensei apakah meneruskan belajar bahasa Jepang lagi atau seperti apa Sensei? Ya, jadi saya itu ketika kuliah itu memang dulu kan pilihan ketiga ya sastra Jepang itu, sehingga saya tuh masih penasaran di tahun berikutnya ingin mencoba lagi ke program studi kedokteran dulu ya, dan teknik kimia lagi, jadi masih penasaran. Tapi Tidak menyerah kemudian berarti ya betul Sensei. ya, jadi pilihan tapi sambil saya juga tetap belajar di program sastra Jepang dan ketika itu mengambil SBMPTN lagi, tetapi tetap akhirnya ternyata lulusnya di pilihan ketiga. Waktu itu di akuntansi di Unpad juga. Jadi waktu itu saya sempat kuliah 2 akuntansi dan sastra Jepang, tapi kemudian di tingkat 3 waktu saya tingkat 3 di sastra Jepang, saya mendapat kesempatan untuk mengikuti program student exchange ke Nagoya University dan akhirnya yang akuntansinya saya lepas full dan saya mulai terus mendalami bahasa Jepang. 1 tahun di sana ketika pulang saya kemudian lulus dan setelah itu saya sempat bekerja di Joint Project JICA waktu itu selama 6 bulan sebagai interpreter dan kemudian saya berangkat lagi ke Shizuoka untuk melanjutkan ke sekolah bahasa Jepang selama 1 tahun dan sejak itu saya terus meneruskan sekolah ke S2 dan ke S3 gitu. Naruhodo. Berarti awalnya dari student exchange, kemudian tinggal di Jepang selama 1 tahun, dan kemudian langsung Sensei ikut project interpreter itu sebagai interpreter. Gitu. Berarti itu kemampuan Sensei dalam kurun waktu 1 tahun saja itu sangat mengalami peningkatan yang luar biasa ya Sensei ya? Betul, saya sangat merasakan sekali memang berangkat ke Jepang selama 1 tahun itu mendongkrak kemampuan bahasa Jepang saya karena perlu diketahui ketika saya berangkat ke Jepang awal itu saya baru punya level 4. Level 4 itu kalau sekarang mungkin N5 gitu. Jadi waktu itu saya bisa berangkat ke sana pun syaratan kompetensi bahasa yang saya kirim itu bukan bahasa Jepang. Karena level 4 itu tidak diakui, terus saya diminta untuk mengirimkan TOEFL waktu itu. Kebetulan saya waktu itu TOEFL-nya juga lumayan sekitar 580, jadi akhirnya saya bisa masuk gitu. Nah, tapi dengan setahun itu alhamdulillah ternyata kemampuan bahasa Jepang saya bisa meningkat dengan cukup baik gitu, dengan cukup tinggi dan di tahun 2004 itu saya bisa langsung lulus level 1 waktu itu. Wah, langsung lulus level N1 ya Sensei ya? Betul, jadi waktu itu. Sensei, saya itu sangat sangat mendengar dari pembicaraan tadi sebelum berangkat itu dengan level waktu dulu JLPT N4 kalau nggak salah N4 level ya 4, level 4 betul. Level 4 ya, bukan N ya. Bukan. Jadi ya. level 4 itu setara kalau tidak antara N5 dan N4 sekarang betul, ya. Lebih tepatnya mungkin N5 ya. Karena N5. kalau sekarang itu kan menjadi ada N3, itu N3 itu dulu entry level atau level pertengahan di antara level 3 dan level 2 begitu. Dulu kan gap-nya besar sekali antara level 3 dengan level 2 itu. Nah, dimasukkanlah N3 yang jadi pertengahan di antaranya. Jadi level 4 itu dulu N5 Fitria Sensei. Jadi betul-betul masih hanya bisa berbicara saja, tapi kalau kemampuan membacanya mungkin tidak begitu baik ya waktu itu. Naruhodo desu ne. Dan yang paling mengesankan sekali itu berangkat dengan menggunakan TOEFL malah ya Sensei ya. Betul, iya. Ini sudah pintar bahasa Jepang dan pintar bahasa Inggris sekarang saya kira ya Sensei. Sensei, saya sangat penasaran sekali. Untuk meningkatkan level berbahasa Jepang di Jepang tentunya mungkin sama saja ya walaupun kita berada di Indonesia. Itu caranya meningkatkan kemampuan secara signifikan itu bagaimana prosesnya Sensei? Mungkin ini juga pemirsa di rumah ini juga penasaran mungkin Sensei. Jadi ketika itu supaya saya bisa mengejar ketertinggalan dari teman-teman yang lain, terutama teman-teman yang berasal dari Korea dan Cina, karena waktu itu saya memang satu kelas dengan mereka dan saya itu paling ketinggalan gitu ya. Akhirnya saya itu memutuskan untuk membeli radio tape waktu itu.
Jadi saya putar radio itu setiap kali saya ada di kamar, saya putar tidak dimatikan. Termasuk ketika saya sedang mulai tidur, saya nyalakan terus. Waktu itu ada di Nagoya itu namanya Zip FM, jadi saya putar aja radio itu terus-menerus. Dari mulai, kan tahu ya kalau misalnya pembawa acara radio itu kan pasti berbicara itu bahasanya bahasa yang relatif cepat, kemudian kata-katanya juga kata-katanya yang baru gitu. Dari awalnya saya tidak bisa memahami apa yang disampaikan oleh si pembawa acaranya, sampai akhirnya saya bisa memahami apa yang disampaikan itu melalui pembiasaan diri mendengarkan radio gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika saya sudah punya kemampuan untuk membeli TV, waktu itu tidak beli ya kalau tidak salah, saya dapat warisan TV, saya tidak tahu dari senpai siapa yang pulang, itu saya nyalakan TV terus-terusan. Jadi kalau tidak radio saya nyalakan TV, tapi tidak hanya drama dan lain-lain, saya juga nyalakan berita. Kemudian yang paling saya suka itu adalah rapat-rapat DPR. Kan kalau di Jepang ditayangkan itu di NHK. Saya suka sekali menonton rapat DPR karena yang dibicarakan itu skupnya luas, dari mulai ekonomi sampai budaya dan lain sebagainya begitu. Itu juga sama, dari kata-kata yang saya tidak mengerti sampai kemudian saya hampir bisa memahami apa yang semua dikatakan di sana. Itu juga berproses dan itu sangat membantu sekali untuk meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya, karena ketika banyak kata yang tidak kita pahami, kita mencari kan ya. Dan yang terakhir mungkin saya membaca koran. Saya paksakan membaca koran gitu ya. Mulai dari Asahi Shimbun, Nikkei Shimbun itu, dan yang paling saya suka itu sebetulnya ada kolom Tensei Jingo, itu kalau di kita mungkin kolom pembaca, itu juga sangat menarik dan bahasanya tidak terlalu sulit untuk dipahami. Itu mungkin tidak sensei yang saya lakukan ya, sehingga dalam 1 tahun itu saya bisa meningkatkan kemampuan bahasa Jepang saya secara signifikan. Naruhodo, Sensei. Berarti harus ini ya, Sensei, secara berkala dan terus-menerus itu melatih baik itu pendengaran maupun membaca ya, Sensei. Membaca itu dalam arti screening, dalam artian mengenal huruf-huruf kanji. Betul. Dan mengenal kata-kata yang sulit. Betul. Dan prosesnya tidak hanya itu saja ya, membiasakan mendengar kadang-kadang itu tidak secara tidak sengaja menginput segala sesuatunya itu secara sizeng. Kalau saya lah ya, Sensei. Nah, Sensei, itu kan untuk mendengar dan membaca atau mengenal kanji, Sensei. Nah, kalau untuk keterampilan berbahasa seperti yang Sensei tadi katakan, dalam 1 tahun Sensei bisa join dengan proyeknya JICA menjadi seorang interpreter. Interpreter itu kan kemampuannya harus tinggi, Sensei. Tidak hanya mendengarkan, tetapi juga dalam memproduksi kata-kata itu kan harus cepat, Sensei. Untuk bisa memproduksi kata-kata dengan cepat kan harus terbiasa dengan kaiwa. Bagaimana itu, Sensei, untuk memperdalam hal itu? Jadi selama 1 tahun saya di sana, saya biasakan selalu berbicara dalam bahasa Jepang gitu ya. Kemudian saya juga tidak ragu-ragu untuk membantu teman-teman saya yang berasal dari negara lain. Jadi saya tuh banyak teman yang dari Amerika atau dari negara lain yang memang mereka menggunakan bahasa Inggris di kelasnya sehari-hari. Tapi ketika mereka menghadapi kesulitan, misalnya ya harus membuat kontrak telepon genggam gitu ya, kemudian ada permasalahan lain gitu yang membutuhkan seorang penerjemah, saya tuh selalu bersedia ketika mereka minta. Nah, disitulah saya sebetulnya mulai dalam tanda kutip ya belajar menjadi interpreter dari bahasa Inggris ke bahasa Jepang dan sebaliknya waktu itu. Kemudian kadang-kadang karena saya memang bisa sedikit berbahasa Jepang dan berbahasa Inggris, akhirnya dari pihak kampus juga ketika ada acara-acara orientasi mahasiswa baru khususnya untuk mahasiswa asing, saya sering diminta untuk membantu menerjemahkan gitu. Jadi situ juga saya mulai aktif dan saya juga tidak ragu-ragu untuk membantu teman-teman sesama orang Indonesia yang memang tidak berlatar belakang bahasa Jepang ketika mereka ada kesulitan di sana dan membutuhkan penerjemah. Jadi sebetulnya dari situ dibiasakan. Kalau dengan teman-teman satu laboratorium ya memang pasti saya biasakan berbicara dalam bahasa Jepang. Itu mungkin. Naruhodo desu. Saya itu senangnya menjadi orang Indonesia itu, Sensei ya. Biasanya orangnya itu suka butsuke hombang. Terus habis itu sukanya itu pokoknya maju deh gitu kan. Apakah Sensei pertama kali interpreting dengan adanya JICA terus diminta bantuan, tentu saja saya kira
Sensei awalnya pengen membantu gitu kan rasanya kan. Cuman untuk pengen membantu itu kan kalau kita tidak percaya diri nih Sensei kan akhirnya kan hiku dari bantu nggak ya, enggak ya gitu kan. Jadi itu apa yang Sensei pikirkan sehingga saat itu menerima tawaran-tawaran tersebut dan mau membantu dalam interpreting, membantu teman atau membantu kampus untuk menerjemahkan dan lain sebagainya. Apa yang Sensei pikirkan waktu itu? Jadi waktu itu sih saya berpikirnya tidak sampai sejauh, aduh misalnya takutnya ada kata yang saya tidak paham, kemudian saya tidak bisa gitu ya, takut malu, takut salah, itu saya tidak berpikir sejauh itu. Yang penting waktu itu yang saya pikirkan adalah, yang penting saya bisa membantu dulu, kemudian saya bisa bermanfaat dulu atau memanfaatkan ilmu saya untuk membantu orang lain dulu. Ketika di tengah-tengah misalnya ada yang saya tidak pahami, saya tidak malu-malu mengakui kalau saya itu tidak paham. Jadi saya akan minta mereka untuk menjelaskan lebih pelan, atau saya minta mereka menjelaskan dengan kata-kata lain yang lebih sederhana begitu. Pada saat saya membantu di Jepang ya, membantu teman-teman saya. Nah, kalau terkait dengan proyek JICA itu, waktu itu sih saya sebetulnya pertama minta dulu, ini proyeknya terkait apa saja gitu ya, kalau boleh tahu. Jadi saya pelajari terlebih dahulu melalui website dan lain sebagainya, dan juga dari materi-materi yang dikirimkan oleh expert yang orang Jepangnya gitu. Nah, itu yang kemudian menjadi atau menambah kepercayaan diri saya gitu ya. Itu sih sebetulnya. Jadi intinya sih waktu itu saya tidak sampai berpikir bagaimana ya kalau salah, bagaimana, tidak. Tadi saya hanya pikirnya maju aja dulu gitu. Yang penting bisa bantu orang dulu, dan kalau ada yang tidak dipahami artinya kita tinggal nanya. Toh kita memang orang asing kan, dan wajar kalau kita tidak tahu gitu. Seperti itu sih sebetulnya. Iya. So desu ne, Sensei. Saya kira ya betul ya, berarti kalau untuk menjadi interpreter atau pokoknya membantu itu yang pertama, walaupun dengan niatan baik, senjatanya sebetulnya tidak boleh malu dan tidak boleh takut gagal. Sebetulnya karena kita sesuai dengan kemampuan kita harus mengakui saja kalau memang kita orang asing, dan kesalahan itu pun pasti akan difahami ya Sensei ya. Betul, asalkan kita tidak sok tahu ya. Kalau tidak paham ya tidak paham gitu ya. Dan kita minta saja mereka untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah gitu. Itu yang saya alami selama 1 tahun di Jepang ya, membantu teman-teman. Tapi ketika sudah mulai jadi interpret di Project JICA itu, alhamdulillah sih dengan bantuan pemberian materi, kemudian penjelasan ketika ngobrol-ngobrol dengan expertnya, itu sedikit banyak saya menjadi lebih paham dan bisa menjalankan tugas selama 6 bulan itu dengan sangat baik ya mungkin. Alhamdulillahnya begitu. Wah, berarti memang harus mempelajari materi dengan baik ya Sensei ya. Betul sekali. Sensei, saya mau tanya lagi nih sebelum saya tanya masalah menjadi interpreter ataupun menjadi penerjemah. Saya ingin bertanya dahulu Sensei. Sensei berapa lama tinggal di Jepang, Sensei? Kalau di total mungkin sekitar 11 tahun ya, gitu ya Sensei. 11 tahun. Betul. Nah, jadi saya baru kembali ke Indonesia itu September 2014. September 2014. Iya. Baik. Sensei, dalam perjalanan 11 tahun itu kan pasti banyak susah dan senangnya Sensei. Yeah. Saya kira ini semuanya juga ingin mendengarkan kisah Sensei selama di sana. Bisa diceritakan Sensei? Oke, mungkin ini ya, saya akan menceritakan pengalaman-pengalaman yang paling berkesan mungkin ya. Yang paling berkesan itu kan dulu saya pertama kali kembali ke Jepang itu untuk menjadi siswa di sekolah bahasa Jepang ya, dan sekolah bahasa Jepang itu mungkin untuk teman-teman di sini yang juga mengalami hal yang sama, itu kan kita self finance, jadi kita harus bisa membagi waktu antara arbaito dengan sekolah gitu. Tetapi memang sedikit berbeda. Dulu saya di sana itu dengan istri saya kebetulan, karena istri saya juga dari lulusan jurusan sastra Jepang, dan memang kami punya mimpi yang sama, ingin sama-sama melanjutkan studi di Jepang. Betul, tapi waktu itu memang mungkin Allah berkehendak lain, kemudian kami diberikan momongan gitu waktu itu, dan istri saya akhirnya tidak bisa melanjutkan sampai selesai dan harus kembali lebih awal. Nah, waktu itu memang saya sempat mengalami kesulitan keuangan, sampai akhirnya saya harus dalam tanda kutip menjadi homeless selama 3 bulan ya di sana. Jadi homeless di Jepang, barang-barang saya titipkan di rumah atau di apartemen teman saya. Kadang-kadang saya ikut nginep di sana, tapi lebih banyak saya habiskan waktu dengan arbaito. Jadi waktu itu arbaito saya kakemochi ada 2. Saya biasanya gunakan waktu istirahat di tempat-tempat arbaito itu
sebelum saya berangkat ke tempat Arbeito yang lain. Karena Arbeitonya itu ada yang tengah malam, ada yang siang ke sore waktu itu. Karena pagi-paginya kan ada sekolah. Itu mungkin. Jadi kalau boleh dibilang jadi pelajar setengah TKI gitu ya. Gitu ya, waktu itu sempat ini juga sempat baca judul itu. Saya pinjam judulnya, ada sebuah artikel dalam buku karya Lingkar Pena yang di Jepang itu, pelajar setengah TKI, itu ditulis juga oleh sesama siswa di sekolah bahasa Jepang. Itu mungkin ya pengalaman. Yang kedua adalah pengalaman dirampok begitu. Jadi ketika saya melanjutkan S2 waktu itu saya tidak dapat beasiswa. Jadi juga saya tetap sambil Arbeito juga dari tahun 2007 sampai 2009. Dan waktu 2009 itu memang Jepang sedang dilanda krisis ekonomi karena ada Lehman Shock waktu itu yang berdampak besar terhadap penjualan berbagai macam produk ya. Dan waktu itu marak terjadi tindak kriminalitas, terutama perampokan di convenience stores dan di restoran cepat saji yang centeng gitu. Nah kebetulan karena saya memang bekerjanya di convenience store waktu itu, saya mengambil shift malam supaya saya bisa bekerja malam jam 10 sampai jam 6 dan pagi-paginya saya bisa sekolah gitu. Nah waktu itu saya sedang membereskan majalah ya, karena mungkin kalau di sini juga pasti ada teman-teman yang pernah berpengalaman juga kerja di convenience store. Itu kan tiap minggu malam itu giliran datang shonen manga dan lain sebagainya tuh saya beresin, tiba-tiba jam 2 ada yang datang. Ciri-cirinya 2 malam itu. Jam 2 malam. Ciri-cirinya sudah seperti perampok memang. Jadi pakai topi, pakai masker, pakai daun jaket gitu ya. Tapi saya dalam hati memang masih menolak itu. Jadi masa sih kalau kita kena mah kan kita selalu menganggap itu sebagai tanin goto ya, tidak pernah gitu. Tapi kemudian dia mengambil minuman, terus sini saya katanya, hai, saya ke Regi. Nah dia pura-pura menyerahkan minuman dan ketika saya akan menghitung ya, jadi saya akan bilang nanti akan narimas gitu kan. Tiba-tiba saya pikir dia akan mengeluarkan uang, ternyata dia mengeluarkan pisau waktu itu. Terus dia bilang kanedase katanya. Ya kita kaget gitu ya. Cuma mungkin karena refleksnya orang Indonesia itu beda sama refleksnya orang Jepang. Kalau saya refleksnya ketika itu tegang ada, kaget ada, tapi juga mungkin ada perasaan gimana caranya supaya uang yang di Regi ini nggak kerampok, nggak keambil gitu. Akhirnya saya ambil kepetsu ya, tangga yang lipat itu, saya pakai tangga lipat itu untuk menghalau perampoknya. Dan akhirnya perampoknya bisa lari, terhalau tanpa mengambil uang yang ada di Regi. Kemudian saya telepon polisi dan dalam waktu kurang dari 10 menit kelihatannya polisi itu sudah berkumpul di convenience store saya. Kemudian mereka cepat sekali, mereka itu sangat sigap. Jadi kurang dari 10 menit mereka sudah datang dan mungkin antara 20 menit 30 menit kemudian mereka sudah berhasil menangkap pencurinya. Pencurinya ditangkap di stasiun subway yang paling dekat dengan convenience store saya gitu waktu itu. Dan ternyata ketika ditangkap saya dibawa kantor polisi, saya diminta keterangan, saya diminta mengenali tersangka. Ketika ngerampok itu dia tinggi besar ya, gitu. Kelihatannya menakutkan. Tapi ketika saya lihat di kantor polisi gitu dari kaca yang tidak bisa dilihat dari rahim lawan itu, ternyata sangat kasihan sekali. Jadi, sangat kelihatan sangat kasihan gitu saya melihat wajahnya itu. Ternyata dia itu memang baru saja diputus kontrak akibat Lehman Shock begitu ya. Jadi karena ada pengurangan jumlah produksi, akhirnya dia diberhentikan. Dia keluar dari asrama, selama 2 minggu dia jadi homeless karena dia sudah kehabisan uang. Dan ketika ditangkap dia hanya membawa 2 yen di sakunya itu. Sebetulnya dia masih punya anggota keluarga katanya, orang tua di Shigaken katanya, tapi mereka sudah memutus hubungan keluarga sehingga dia tidak bisa kembali ke sana dan terpaksa harus menjadi homeless dan akhirnya dia merampok karena dia sudah sangat lapar. Ya, singkat cerita kemudian diproseslah itu di pengadilan dan karena dia baru pertama kali melakukan, akhirnya pengacaranya datang ke saya. Terus dia minta supaya saya membuat surat pernyataan agar yang bersangkutan itu dikurangi masa hukumannya karena merampok karena terpaksa, yang kedua karena itu merupakan kejahatan yang pertama kali dia lakukan. Saya buat pernyataannya dan saya nggak tahu dia dihukumnya berapa lama.
Tapi itu yang membuat saya kemudian harus berhenti bekerja di convenience store. Karena tiap hari saya ada trauma ya, jadi saya itu tidak berani membelakangi Regi ya. Bukan trauma takut kerampokan lagi, tapi saya takut diserang dari belakang waktu itu. Jadi akhirnya karena tidak nyaman juga, terus istri saya menyarankan sudah berhenti saja, tidak apa-apa katanya. Walaupun ada ketakutan waktu itu, bagaimana kalau misalnya kita menjadi tidak stabil penghasilannya, sementara kan saya juga biaya sendiri sekolah, harus biayai keluarga juga gitu. Nggak apa-apa katanya, bismillah aja. Dan waktu itu saya berhenti, sempat tidak stabil keuangannya, tapi ya subhanallah ya di waktu yang bersamaan, waktu itu kebetulan saya sudah masuk ke program doktor tahun pertama, tiba-tiba profesor saya memanggil saya, kemudian bagaimana kalau mau nggak kalau katanya dicalonkan jadi mahasiswa terbaik pasca sarjana katanya. Oh mau, saya bilang ya. Jadi akhirnya dicalonkan oleh profesor saya dan alhamdulillah saya terpilih waktu itu jadi most outstanding graduate students di Nagoya University, dan saya mendapat hadiah Gojumang 500.000 yen, dapat hadiah. Iya, alhamdulillah. Dan hadiah itu alhamdulillah bisa menutupi kebutuhan saya, termasuk juga biaya sekolah selama masa kosong saya setelah berhenti dari convenience store itu. Begitu, kurang lebih itu mungkin cerita yang paling berkesannya sih seperti itu. Saya speechless ini Sensei mendengar cerita dari Sensei kehidupannya selama di Jepang, dari yang pernah menjadi homeless dengan banyak kekurangan, barang-barang dititipkan di kos teman dan masih bisa kuliah di pagi hari, bekerja di siang hari plus malam hari juga di 2 albaito. Dan di 2 albaito itu pun waktu malam kan di convenience store ya Sensei. Betul, dan waktu yang dirampok juga, itu saya kira pengalaman yang sangat luar biasa yang mungkin tidak semua orang bisa mengalami hal tersebut Sensei. Iya. Nah, dari pengalaman seperti itu, betapa sibuknya Sensei, betapa banyak waktu yang mungkin tersita di pekerjaan juga, dan kemudian waktu tidur pun saya kira itu sangat kurang Sensei. Kalau saya berpikir, bagaimana sampai Sensei itu menerima beasiswa di program doktor sampai menjadi yang terbaik itu Sensei. Itu prosesnya beasiswanya itu seperti apa? Mungkin dari teman-teman juga ada yang ingin mendengar ini. Jadi waktu itu sebetulnya saya kan beasiswa belum dapat ya, Sensei. Saya belum dapat beasiswa, jadi masih membiayai dengan Arabaito waktu itu. Tapi memang saya selalu berusaha untuk tidak bolos kelas. Kemudian yang selalu saya lakukan adalah ketika profesor saya minta saya untuk presentasi, saya selalu maju gitu. Jadi ya itu kembali ke yang tadi ya, ketika misalnya mau ada zemi begitu ya. Ini yang mau ada zemi nih, siapa yang mau hapio nih? Siapa yang mau hapio tentang kemajuan penelitiannya misalnya. Ketika yang lain pada diam, saya itu selalu ngacung. Kalau yang lain nggak ada yang ngacung, ya udah saya aja yang ngacung gitu. Terus kalau misalnya sensei saya tiba-tiba ini kondo no hapyo ya kudasai nih. Saya nggak pernah menolak wakarimashita ya saya gitu. Kemudian ya alhamdulillah mungkin keaktifan itu juga yang membuat sensei saya memilih mencalonkan saya waktu itu gitu. So nandesu ka. Iya. Berarti ini ya Sensei, sebagai mahasiswa itu memang benar-benar harus bukan menunjukkan kemampuan, tapi apapun yang ada di dalam diri sendiri, kemampuan itu memang harus dikeluarkan, tidak hanya untuk meningkatkan, menstimulus minat belajar diri kita sendiri juga, namun agar orang sekeliling mengerti betapa semangatnya kita itu belajar ya Sensei ya. Betul, karena memang kalau kita lihat di Jepang itu ya, mungkin bagi pikiran Sensei juga saya yakin tahu, Sensei di Jepang itu sebenarnya tidak melihat hasil. Mereka tidak berorientasi pada hasil, tapi mereka berorientasi pada proses. Mereka melihat bagaimana kita berproses. Mereka akan melihat doryokinya kita itu seperti apa gitu. Dan itu akan lebih mereka apresiasi dibandingkan kita tidak aktif, tapi tiba-tiba kita bisa memberikan hasil yang apa gitu ya. Mereka akan lebih melihat ke prosesnya. Dan itu yang saya coba jalani ya. Dan sebetulnya kenapa juga tidak pernah menolak, karena kalau saya menolak, saya pasti akan diam saja dan tidak akan memaksa diri saya untuk belajar lagi. Karena kan kalau mau HP itu harus belajar, harus bikin PowerPoint-nya, harus baca buku gitu. Kalau saya menolak pasti saya akan diam gitu. Nah, dengan saya menerima
permintaan sensei atau dengan mencalonkan diri, maka saya itu tidak ada alasan untuk diam, karena kalau saya diam saya tidak akan bisa memenuhi permintaan dari sensei saya begitu. Seperti itu sih sebetulnya. Tasukani desu ne. Kalau kita itu tidak dipaksa untuk belajar itu sensei. Mungkin terhadap diri sendiri saja ya sensei ya. Kita harus memaksa untuk meningkatkan kemampuan dengan terus-menerus, baru nanti hasil itu bukan sebuah kebetulan, tetapi hasil itu adalah merupakan proses yang selama ini kita usahakan, dan hasil itu adalah merupakan keka yang memang melalui proses itu banyak sekali yang menjadi kemampuan diri sendiri, dan itu tidak akan lepas sampai kapanpun. Ya betul sekali seperti itu Vida Sensei. Sensei, selama 11 tahun di Jepang, dengan banyaknya susah payah, terus pengalaman yang sangat mengesankan, Sensei pulang ke Jepang itu tahun berapa? Sensei? Pulang ke Jepang atau pulang ke Indonesia? Pulang Indonesia maksud saya. 2014 ya, 2014 saya pulang ke Indonesia waktu itu ya. Setelah pulang, bagaimana Sensei? Apakah Sensei langsung bekerja atau seperti apa Sensei? Iya, jadi saya itu pulang 2014, dan memang kebetulan pada saat saya masih di Jepang, saya itu ditawari untuk menjadi pengajar di Unpad. Waktu itu memang kebetulan ada lowongan CPNS untuk dosen di sastra Jepang Unpad. Kemudian saya mendapatkan informasi dan saya berkonsultasi dengan ibu saya waktu itu. Jadi waktu itu kembali ya ke ibu lagi waktu itu, ya udah kalau bisa pulang saja katanya. Ya udah akan saya coba. Saya bilang, tapi kalau misalnya tidak lulus, saya mau tetap di Jepang saja, mau bekerja di sini gitu. Karena lumayan sudah agak stabil juga waktu itu di Jepangnya. Nah, terus saya coba ikut ujian. Ya alhamdulillah kemudian lulus. Waktu itu lulusnya sekitar bulan Maret, kelihatannya ada pengumuman lulus itu. Jadi setelah pengumuman lulus Maret, saya tetap tinggal di Jepang dulu selama 6 bulan, sampai kemudian ada panggilan dan saya diminta untuk langsung mengajar. Jadi akhirnya bulan September saya pulang dan mulai mengajar di Unpad waktu itu. Mulai September ya. Jadi masuknya di semester ganjil di tahun ajaran baru waktu itu. Sensei itu apply untuk menjadi CPNS itu waktu di Jepang Sensei, dan pulang itu ada pengumuman lulus itu masih posisi di Jepang. Betul. Jadi saya itu waktu ikut ujian CPNS kan ada beberapa kali ujian ya. Nah, saya selalu pulang untuk ikut ujian. Jadi waktu itu saya masih di sana. Saya juga masih bekerja juga gitu. Tapi setiap kali ada pengumuman ujian, saya pulang dulu, ujian dulu. Setelah saya ujian, balik lagi gitu ya. Nanti ada panggilan lagi ujian berikutnya, balik lagi gitu. Seperti itu. Jadi waktu itu memang sempat hampir tiap bulan itu pulang pergi gitu. Hampir tiap bulan untuk ikut tahapan ujian CPNS. Dan akhirnya ketika diumumkan lulus, ya itu baru kemudian bulan September saya pulang untuk seterusnya gitu. Ya. Sugoi desu ne. Sensei, kalau saya boleh tanya nih, Sensei mengajar di Unpad ya, Sensei? Betul, ya. Baik, Sensei, bidang apa saja atau mata kuliah apa saja yang sekarang Sensei ampu? Saya itu mengajar di S1 macam-macam ya, tapi saya itu mengajar di mengajar Chukyu, Nihongo Hyogeng juga pernah, Junjokyu Nihongo, kemudian Junjokyu Kaiwa, Chukyu Kaiwa, Sakubung, kemudian apa lagi ya? Sakubung, oh ya bahasa Jepang IT juga. Jadi saya juga ada kelas mata kuliah pilihan untuk semester 7 kalau tidak salah, itu mata kuliahnya untuk belajar namanya bahasa Jepang IT ya, tapi pada dasarnya yang diajarkan adalah bagaimana membuat website dalam bahasa Jepang gitu. Mulai dari proses pembuatan websitenya sampai kemudian mengubah konten websitenya dengan bahasa Jepang gitu. Kemudian saya juga kalau yang lain mungkin di mata kuliah umum saya mengajar kepariwisataan, karena waktu di Jepang kebetulan saya juga sempat bekerja di perusahaan travel waktu itu, dan sempat membantu juga
Garuda di Nagoya untuk penjualan tiket Garuda waktu itu. Kalau di S2 saya mengajar Kapitas Lekta, kajian deskriptif, waktu itu apalagi ya, morfologi, dan satu lagi sekarang saya ada mengajar linguistik terapan. Sesuai dengan Iya. keahlian Sensei ya, linguistik. Iya, lebih banyak ke sana. Oh, satu lagi kajian penerjemahan. Saya mengajar kajian penerjemahan. Hongyaku Kenkyu, Hongyaku Rong, Hongyaku Gairong, dan metode penelitian penerjemahan. Itu yang saya ampu gitu ya. Wah, banyak sekali ini Sensei. Selain S1 juga mengajar di S2 juga, dan mata kuliah yang diampu ini berbagai macam ya, sangat luas sekali ya Sensei ya. Yeah. Dari yang mungkin jurusannya ke linguistik, setelah itu kemampuan berbahasa, maksudnya lebih ke kaiwannya juga, setelah juga teori ya Sensei ya, linguistik teori diampu ya Sensei ya. Nah, Sensei, secara garis besar ini Sensei waktu kuliah di Jepang itu kan linguistik ya Sensei ya? Betul, iya. Baik, secara garis besar ini Sensei, untuk pemerolehan bahasa itu biasanya bidang linguistik itu yang paling ditakutin ya bagi pembelajar bahasa asing itu ya. Nah, bagaimana caranya Sensei untuk mempermudah kita memahami linguistik bahasa asing? Ini mungkin karena berhubungan dengan Sensei yang dulu jurusannya IPA, jadi lebih detail di situ ya. Jadi linguistik itu mungkin lebih detail sekali sehingga perlu trik-trik khusus mungkin Sensei untuk mempelajarinya Sensei. Mohon dijelaskan Sensei. Saya sih cukup sederhana ya. Sebenarnya linguistik itu banyak mahasiswa juga yang merasa bahwa agak sulit begitu ya. Padahal sebenarnya tidak juga. Justru sebetulnya kalau kita belajar linguistik itu kan kita belajar tata bahasanya, gramatikanya, yang dimana kan membantu kita untuk memiliki tidak hanya fluensi tapi akurasi juga, karena kan memang kalau bahasa itu kan yang dinilai fluensi, akurasi ya. Kalau fluensi lebih kepada bagaimana dia aktif atau berbicara begitu. Tapi kalau akurasi itu kan ketepatan tata bahasanya. Nah, itu kemudian juga saya sih dulu sering menganggap linguistik itu menarik gitu. Terutama ketika saya bandingkan dengan bahasa ibu saya misalnya, dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda begitu. Jadi saya itu kan dasarkan kalau ini dalam bahasa Jepang diungkapkannya seperti ini. Bagaimana kalau dalam bahasa Sunda? Apakah menggunakan gaya bahasa yang sama ataukah misalnya menggunakan gaya bahasa yang berbeda begitu. Nah, itu yang membuat saya menjadi tertarik sebetulnya, karena kalau kita ingin belajar itu ya jangan takut dulu, justru harus tertarik dulu gitu. Ini sedikit cerita saja, ketika saya masih SMP, kakak saya itu kan udah SMA waktu itu. Dia takut sekali dengan pelajaran kimia. Kenapa? Karena kimia itu katanya susah. Kemudian gurunya killer. Ini kalau kakak saya lihat mungkin dia ketawa-ketawa. Nah, karena saya melihat kakak saya takut, kemudian dari SMP itu kan belum ada pelajaran kimia ya. Akhirnya itu saya mulai membaca buku-buku kimia sejak SMP, supaya saya tidak mengalami apa yang dialami kakak saya gitu. Akhirnya saya jadi suka, dan ketika SMA, alhamdulillah kimia saya itu selalu paling bagus. Makanya di SBMPTN saya memilih untuk mengambil teknik kimia, karena saya suka sekali dengan kimia akhirnya. Nah, itu pertama, buat dulu kita tertarik dan menyukai sesuatu. Kalau kita sudah suka, maka kita akan lebih mudah mempelajarinya, dan itu juga yang saya lakukan dengan linguistik gitu. Contohnya ya, mungkin bagaimana kemudian linguistik itu menarik dan membantu kita dalam penerjemahan. Misalnya yang sederhana saja, dalam bahasa Jepang kan kita sering mengatakan misalnya watashi ga yondahong dan seterusnya ya, watashi ga yondahong misalnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan tidak menggunakan gaya bahasa yang sama ya, tidak menggunakan konstruksi bahasa yang sama. Tapi kan jadinya buku yang saya baca ketika dalam bahasa Jepang menggunakan konstruksi aktif, dalam bahasa Indonesia itu menggunakan konstruksi pasif begitu. Dan dari sini saja kan sebetulnya sudah menarik ya. Kenapa di bahasa Indonesia misalnya menggunakan konstruksi pasif, sementara bahasa Jepang konstruksinya konstruksi aktif misalnya. Itu bisa kita telusuri, dan kalau kita sudah tahu alasannya, itu akan membantu kita ketika menerjemahkan. Jadi ketika kita menerjemahkan itu, kita tidak hanya akan mendapatkan derajat kesepadanan yang tinggi di hasil terjemahannya, tetapi juga alamiah atau shizen hasil terjemahannya. Dan itu memang ilmu linguistik yang bisa membantu itu. Walaupun tentu saja ya ada latar belakang budaya, pengetahuan budaya juga dan lain-lain, tapi ilmu linguistik juga akan sangat membantu kita pada saat kita menerjemahkan. Begitu mungkin Fitria Sensei. そうなんですね。はい。
Apa namanya tadi kalau saya lihat dari proses yang Innocence lakukan itu adalah ketika belajar linguistik itu mencoba membandingkan dengan linguistik bahasa ibu, baik itu bahasa Betul. daerah maupun bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin meritnya adalah, dalam artian keuntungannya itu adalah tidak hanya berarti sekaligus tidak hanya mempelajari linguistik bahasa asing, tetapi juga langsung mempelajari linguistik bahasa sendiri secara tidak langsung, Sensei. Betul, betul sekali. Saya kira sangat membantu meningkatkan pengetahuan bahasa yang mendukung di penerjemahan ya, Sensei ya, karena dua bahasa dihubungkan sekaligus kalau penerjemahan. Betul, betul sekali. Memang kadang-kadang ketika kita berposisi sebagai native speaker, kita merasa sudah mengetahui bahasa kita ya. Padahal ternyata ketika kita coba bandingkan dengan bahasa lain, itu kita ternyata harus menggali ulang atau menggali lebih dalam lagi pengetahuan tentang bahasa ibu kita gitu. Nah, sehingga jadinya menyelam bukan sambil menyelam minum air ya. Istekinicho ya, mungkin sancho gitu ya. Jadi satu batu bisa kita gunakan untuk melempar 2 atau 3 burung gitu. Jadi iya, jadi sebetulnya itu yang memang cukup menguntungkan kalau kita bisa melakukan perbandingan-perbandingan seperti itu. Selain menarik, juga memperdalam pengetahuan kita tentang kedua bahasa. Dan memang bahasa orang Indonesia sebetulnya harus bersyukur ya, karena mayoritas orang Indonesia itu kan sejak lahir ketika dilahirkan mereka sudah langsung menjadi bilingual minimal. Bahasa ibunya dan bahasa Indonesia begitu. Dan sebetulnya ketika seseorang itu bilingual atau sudah menguasai dua bahasa sejak awal, kerja otaknya itu katanya akan lebih cepat sehingga akan lebih mudah untuk memproses segala sesuatu di otaknya begitu. Dan akan lebih mudah juga untuk mempelajari bahasa ketiga, keempat dan seterusnya. Katanya seperti itu. Menarik sekali. Tadi Sensei bilang, saya yang pernah dengar itu adalah isekinicho. Jadi satu batu itu dua burung. Maksudnya sekali melempar satu batu itu 2 burung kena. Tapi Sensei bilang tadi iseki sancho. Ini 3 yang kena ya burungnya. Yang mudah-mudahan mengena sekali ya. Saya kira untuk teman-teman yang lainnya jadi tidak perlu takut belajar bahasa. Jadi sekaligus mempelajari bahasa sendiri, mempelajari bahasa asing, apalagi kita punya kemampuan yang sangat tinggi dari kecil ya, bahkan kita udah terbiasa bilingual. Jadi untuk trilingual dan selanjutnya itu mungkin akan lebih mudah. Nah, saya untuk mengingatkan kembali ini Sensei kepada teman-teman KIFAM yang lainnya atau mungkin yang mendengarkan kita ini di rumah masing-masing. Mungkin kalau ada pertanyaan kepada Sidik Sensei atau Inu Sensei, langsung saja ditulis di beranda ya. Nanti akan saya tanyakan langsung. Sensei, untuk selanjutnya ini Sensei, untuk pekerjaan penerjemahan, kita langsung saja. Sensei, apa saja sih yang pernah diterjemahkan? Terus genrenya itu apa saja? Untuk penerjemahan, genrenya mungkin saya cukup beragam, kecuali mungkin karya sastra ya. Karya sastra itu, saya harus mengakui saya agak nigate gitu, karena mungkin perbendaharaan kata saya untuk karya sastra juga, bukan perbendaharaan katanya ya, mungkin gayanya ya. Karena saya juga tidak begitu suka membaca karya sastra gitu ya, sehingga untuk penerjemahannya pun agak sedikit kurang kompeten mungkin. Tapi kalau di luar karya sastra cukup banyak, mulai dari dokumen-dokumen resmi, misalnya dokumen hukum ya, perundang-undangan waktu itu pernah, kemudian juga menerjemahkan rencana tata ruang dan wilayah waktu itu kalau tidak salah. Saya pernah menjalankan rencana tata ruang dan wilayah Banda Aceh. Kaitannya itu digunakan untuk joint project-nya Nagoya University dengan beberapa perguruan tinggi di Indonesia untuk membuat denah mitigasi bencana waktu itu, karena 2004 ada tsunami besar di Aceh. Kemudian ada joint project antara Jepang dan Indonesia untuk membuat evakuasi, kemudian penataan ulang tata ruang dan wilayah kotanya supaya memang memudahkan masyarakat untuk mengevakuasi dirinya ketika terjadi bencana, itu juga pernah. Kemudian juga JIS ya, Kikaku, Nihon Kikaku,
bidangnya pertambangan, kemudian buku-buku teks gitu ya, kemudian buku panduan pariwisata juga pernah. Waktu itu saya pernah menerjemahkan buku panduan pariwisata halal di Jepang untuk Nagoya dan sekitarnya, bersama dengan ada satu sensei dari Jepang waktu itu, terjemahkan bersama-sama dokumen-dokumen kependudukan dan lain-lain mungkin ya. Jadi memang cukup beragam kalau untuk penerjemahan gitu. Tapi lebih banyak yang sifatnya teks ya, teks manual dan lain sebagainya. Jadi kalau karya sastranya saya boleh dibilang ada sih, tapi sedikit dan biasanya juga tidak dikerjakan sendiri, itu biasanya dengan sensei-sensei yang lain. Baik, Sensei. Wah, banyak sekali ya beragam genre bahasa mungkin ya yang ini Sensei terjemahkan. Sensei, sebelum kita lanjut, ini sudah ada beberapa pertanyaan Sensei. Yang pertama itu adalah pertanyaan dari Kus Prisang. Jadi Kus Prisang bertanya bahwasanya di usia berapa bisa jadi PNS dan persyaratannya apa saja, kemudian apakah di Indonesia program PNS bahasa Jepang itu tiap tahunnya ada, Sensei? Oh, baik ya. Sebetulnya kalau untuk PNS itu maksimal usia kalau tidak salah itu 35 tahun kalau tidak salah. Kalau persyaratannya itu minimal berpendidikan S2 yang linear. Jadi biasanya memang dimunculkan persyaratan dari Kemendikbudnya, dari Diktinya itu misalnya lulusan S2 linguistik akan tambahkan di program studi apa misalnya, itu biasanya seperti itu. Jadi waktu itu saya mungkin kalau tahun 2014 itu saya usianya berapa ya? 32 tahun mungkin ya. Oh, coba mate. Sebentar. Tahun 2014 sekarang 3. Ya 32 33 waktu itu kurang lebih waktu itu. Jadi memang sebetulnya sudah agak giri-giri di batas akhir ya. Karena kan batasnya sebenarnya 35 kalau untuk menjadi PNS itu tidak salah. Betul, kalau tidak salah sih 35. Kita mungkin nanti bisa dicek kembali. Minimal S2 ya, Sensei ya? Ya, minimal. Linear. Nah, linear itu dalam artian berarti satu jurusan ya, Sensei ya? Betul, sesuai dengan kebutuhan. Jadi kalau untuk program studi sastra Jepang atau bahasa Jepang itu biasanya bisa jadi yang diminta itu S2-nya sastra atau S2-nya linguistik. Antara dua itu saja gitu. Naruhodo. Iya. Sensei, tadi yang ketiga nih pertanyaan dari Kus Prisang itu apakah setiap tahunnya dibuka untuk CPNS yang bahasa Jepang, Sensei? Oh, kalau untuk CPNS bahasa Jepang saya mungkin kalau untuk kasusnya di Unpad itu tidak setiap tahun, tapi memang dari perguruan tinggi itu kita biasanya mengajukan formasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, tetapi yang menentukan dapat atau tidak itu dari Kemendikbud Diktinya. Tapi mungkin kalau bisa jadi lowongan tahun ini misalnya bisa jadi di Unpad tidak ada, tapi di Udayana ada atau di Undip ada. Tapi biasanya sih setiap tahun ada walaupun mungkin tidak selalu di perguruan tinggi yang sama. Seperti itu. So nandes. Nah, jadi mungkin gemar melihat ini aja ya, Sensei ya, di kolom biasanya kan muncul ya di website pemerintahan ya. Betul, iya. Setiap kali ada pengumuman lowongan CPNS mungkin bisa diperiksa. Kalau yang untuk menjadi dosen itu lowongan CPNS-nya akan muncul di lowongan dari Kemendikbud. Kalau sekarang ya, Kemendikbud Dikti. Kalau dulu kan Kemenristek Dikti gitu. Bisa dicek saja, ya. Hai. Sensei, ada pertanyaan ini lagi dari Arif Sang. Arif Sang itu bertanya katanya, maaf saya telat menyimak ini Sensei. Sensei mau tanya asalnya dari mana dan sekarang tinggal di mana katanya Sensei. Oh, saya asalnya dari Soreang Kabupaten Bandung ya. Yang sebelum ke Ciwidey, saya di situ, sekarang saya tinggalnya di Bandung. Tinggalnya di kota Bandung sekarang. Lebih mendekati ke kampus, lebih mendekati ke Jatinangor. Gitu. Hai, untuk yang lainnya mungkin yang masih ingin bertanya masih banyak ya waktunya untuk bertanya, dipersilakan menulis di beranda Facebook. Nanti saya akan tanyakan kembali. Kita lanjut saja dulu Sensei. Tadi Sensei kan sudah menerjemahkan di berbagai macam bidang ya Sensei, dan kebanyakan itu pun buku.
untuk buku-buku itu kira-kira berapa banyak ya Sensei? Maksudnya berapa lembar dalam satu buku yang harus diterjemahkan, atau mungkin tingkat kesulitannya seperti apa, Sensei? Mohon dijelaskan, Sensei. Kalau untuk buku mungkin bisa beragam ya. Kalau kita terjemahkannya sendiri, misalnya antara 50 sampai 100 gitu ya. Walaupun pernah saya menerjemahkan lebih dari 100 gitu beberapa kali. Gitu. Kalau untuk dokumen-dokumen seperti JIS itu tergantung standarnya, tapi biasanya antara 30, 40, 44, 45 mungkin. Sekitar seperti itu. Kalau untuk tingkat kesulitannya ya mungkin relatif sama, tetapi ketika kita menerjemahkan bidang-bidang yang memang di luar bidang kompetensi kita, misalnya kalau saya di bidang linguistik, ketika saya menerjemahkan bidang kimia atau yang lain-lainnya, tentu saja akan menjadi kesulitan tersendiri gitu, atau bidang eksak yang lain. Tetapi semuanya kan ada cara untuk mengatasinya ya. Gitu. Jadi alhamdulillah sih selama ini walaupun ada yang sulit, tetapi selalu bisa terselesaikan gitu. Tapi ya itu ya, mungkin kalau menerjemahkan di luar bidang kompetensi kita itu agak sedikit nambah effort gitu ya untuk penerjemahannya. Sensei, yang Sensei terjemahkan itu kan tidak sedikit, sekitar 40 ke atas dan lain sebagainya. Itu saya kira lumayan banyak, apalagi yang sampai buku di atas 100 halaman, itu saya kira banyak sekali ya Sensei ya. Mungkin memakan waktu juga panjang. Nah, yang saya ingin tanyakan Sensei, manajemen cara menghadapi terjemahan yang begitu banyak, biasanya kita kan ada manajemen stres, manajemen pekerjaan yang mungkin beruntun gitu ya Sensei yang kita hadapi. Apalagi Sensei sibuk waktunya, belum mengajar, belum mempersiapkan modul ini, modul itu dan lain sebagainya. Itu bagaimana Sensei manajemen stresnya Sensei? Kalau untuk manajemen stres sih biasanya hiburan saya sih di rumah itu jadi hiburan ya, sama anak-anak jadi hiburan gitu, walaupun kadang-kadang kalau misalnya sedang dikejar-kejar pekerjaan, saya juga kadang-kadang stresnya mereka juga jadi kebagian gitu, karena jadinya saya kan merengut aja terus gitu ya. Tetapi sih biasanya kalau untuk manage stres, saya keluar saja dari rumah, menghirup udara segar dulu, jalan kaki misalnya ya, meluruskan pinggang gitu, itu juga sebenarnya sudah cukup. Atau dengan sholat gitu ya, dengan berdoa juga itu menjadi salah satu cara yang paling efektif untuk manajemen stres gitu. Dan mungkin kalau untuk manajemen waktunya, saya sih biasanya menargetkan, misalnya ketika saya misalnya diminta untuk menerjemahkan, itu kadang-kadang saya sering kali ya diminta penerjemahan itu yang deadline itu mepet-mepet gitu. Saya itu kadang-kadang. Jadi saya biasanya menghitung, saya lihat dulu materi teks yang harus diterjemahkannya. Kemudian saya hitung misalnya saya kira-kira kalau dengan materi dengan tingkat kesulitan seperti ini sanggupnya per hari berapa halaman gitu. Saya tetapkan misalnya satu hari saya harus selesai 5 halaman. Padahal sebetulnya misalnya saya bisa sih selalu sampai sehari misalnya sampai 7 atau 8 halaman. Tetapi saya setting tidak terlalu tinggi gitu ya, supaya tidak terkejar. Tapi kalau misalnya saya bisa kerjakan 8 halaman per hari, maka akan bisa selesai lebih cepat gitu. Tapi target minimalnya selalu saya coba kejar gitu, sesibuk apapun gitu ya. Biasanya sih seperti itu. Jadi menentukan target dulu, sehari berapa halaman. Karena kalau nggak ditarget begitu, biasanya jadi ditunda-tunda begitu. Dan nanti akhirnya kita akan menjadi kerepotan sendiri. Naruhodo. Manajemen stresnya itu sangat mudah, tapi itu sangat efektif sekali ya Sensei ya. Iya. Untuk karena kalau misalnya kita harus manajemen stres kemudian jalan-jalan keluar atau jalan-jalan ke tempat jauh dulu, itu juga belum tentu efektif. Jadi sebetulnya kalau kita menerjemahkan sesuatu itu kan kadang-kadang kita merasa sudah benar ya menerjemahkan gitu. Tapi kalau kita tinggalkan dulu minimal 3 jam saja kita tinggalkan, kita balik lagi, kita baca ulang, pasti kita akan menemukan kesalahan-kesalahan gitu. Termasuk typo-typo. Jadi itu sebetulnya sebagai bagian dari strategi untuk mengevaluasi juga sih. Jadi ditinggalkan dulu pekerjaannya gitu. So
So desu ne, naruhodo desu ne. Iya ya Sensei ya, betul. Kadang-kadang memang begitu ya seorang penerjemah kali ya, apalagi dalam kondisi bukan hanya stres saja, mungkin kadang kondisi ngantuk dan lain sebagainya. Jadi apa yang diterjemahkan, apa yang ditulis kadang-kadang kita Berbeda, tidak betul. sadar. Tidak sinkron, betul. Kan? Jadi ketika kita tinggalkan sejenak, mungkin keluar menghirup udara segar, balik lagi, kok terjemahannya begini ya? Betul, ya. Betul. Jadi sambil mengedit, sambil memeriksa kembali keakuratan dan kebenaran terjemahan itu sangat penting sekali. Iya. Baik Sensei, saya kira masih ada, sebelum kita lanjut saya akan melihat kolom pertanyaan ini Sensei terlebih dahulu. Sensei. Yang pertama, ini yang udah pertanyaan waduh banyak sekali ini Sensei. Sebentar Sensei, saya akan baca dulu. Sebentar. Sensei, ini sebetulnya mungkin yang dihadapi di pengajaran bahasa atau orang yang memang ahli di bidang bahasa ini Sensei. Ini pertanyaan dari Dwi Sang. Ini katanya untuk dosen, kita terbuka aja ya Sensei ya. Ada beberapa kenalan dosen, katanya kalau menjadi dosen itu gajinya tidak seberapa dibandingkan dengan fee interpreter atau penerjemah yang besar. Nah, bagaimana cara menguatkan passion untuk membantu menjadi profesi yang mulia sebagai dosen ini Sensei? Mohon pencerahan katanya Sensei. Untuk menghadirkan dan pencerahan bahwasanya dosen itu adalah sesuatu jabatan yang memang sangat mulia Sensei. Sebetulnya kalau kita memang berbicara dari besarnya penghasilan, ya tentu saja ya, kalau kita bandingkan menjadi interpreter atau penerjemah dengan dosen gaji sebagai dosen tetap gitu PNS ya bisa dihitung ya. Kita tahu kan standar gaji PNS itu berapa gitu ya. Tetapi mungkin kita tidak dilihat dari besar kecilnya sih, tapi dilihatnya dari barokah tidaknya. Ketika kita misalnya bekerja kemudian memberikan manfaat untuk banyak orang, apalagi kita memberikan ilmu ya yang bermanfaat, kan salah satu amalan yang tidak terputus adalah ilmu yang bermanfaat gitu. Kalau kita berpikir ke sana, itu pasti kita akan memiliki keyakinan ya dan kekuatan untuk tetap menjalankan profesi kita sebagai seorang dosen atau guru ya. Tidak usah dosen, guru juga sama begitu. Itu saja sih mungkin. Dan yang kedua, misalnya saya bandingkan gitu, ketika saya bekerja di Jepang gitu ya, saya pernah jadi penerjemah di EOTS waktu itu, dan waktu itu saya kebetulan grade penerjemah itu grade-nya paling tinggi. Per jamnya itu saya 11.250 per jam. Jadi ichiman isen nihakugojueng per jam waktu itu. Itu honor dengan grade tertinggi di EOTS waktu itu. Pernah saya waktu itu memang bekerja misalnya dihitung berapa jam, 1 bulan hyakumang cikai misalnya ya, dapat juga pernah. Tapi dibandingkan dengan sekarang misalnya penghasilannya berapa, tapi sama sih sebetulnya, sama-sama cukup maksudnya gitu. Sama-sama cukup. Betul, sama-sama cukup. Jadi sangat berlebih tidak gitu ya, tetapi alhamdulillah cukup gitu. Ya mungkin ya itu yang dikejarnya ya. Yang dikejarnya adalah barokahnya, dan saya juga sangat bersyukur sekali karena punya istri yang luar biasa gitu ya. Jadi istri saya itu memang mendukung saya mulai dari ketika kami sama-sama terseok-seok gitu ya. Kemudian juga tidak lupa juga sering mengingatkan saya untuk menunaikan zakat dan sedekah gitu ya. Karena itu yang membuat rezekinya barokah, dan itu yang membuat rezekinya itu mungkin menjadi cukup ya. Tidak banyak tapi alhamdulillah cukup gitu. Seperti itu sih. Iya. Sensei, ya seperti ini ya Sensei, moto hidupnya Sensei ya. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Iya betul. Jadi memang, dan kalau kita tidak punya harta,
kita punyanya misalnya ilmu, maka ilmu itulah yang menjadi jalan sedekah kita dan jalan kita bermanfaat untuk orang lain. Jadi saya dulu ingat sekali nasihat dari ibu saya. Jadi ibu saya itu guru ngaji gitu ya. Bapak saya juga alhamdulillah PNS gitu. Jadi waktu itu ibu saya itu mungkin pendidikan juga tidak tinggi ibu saya itu, tetapi ibu saya itu menyampaikan ya ibu dan ayah bapak tidak bisa memberikan warisan berupa harta, tapi ingin mendorong anaknya supaya menjadi orang yang berilmu. Karena kalau ilmu itu adalah modal yang tidak berat dibawa-bawa dan tidak akan hilang selama kita mempraktekkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Gitu. Dan itu yang saya rasakan sekarang, ya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Sensei ya, orang tua memang sebagai pendidik atau madrasah yang di rumah ya, madrasah yang sesungguhnya ya Sensei ya. Iya. Sebenarnya besar orang tua berusaha untuk membesarkan anaknya dengan mungkin sangat benar sekali yang dilakukan orang tua Inu Sensei, bahwasanya tidak membekali apapun kecuali ilmu. Kenapa? Karena ilmu itu tidak berat dan mungkin ilmu itu tidak akan hilang. Nah, ini yang mungkin menjadikan Inu Sensei bukan hanya dari pengalaman Inu Sensei yang 11 tahun dengan berbagai macam kejadian, tapi di rumah juga pendidikan yang luar biasa itu sangat membentuk pribadi yang mungkin saya boleh bilang bahwasanya Inu Sensei dilahirkan menjadi pendidik sejati ya Sensei ya. Mudah-mudahan seperti itu. Baik Sensei, Sensei masih ada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, mungkin saya akan periksa terlebih dahulu. Dari ini Sony Sang, ini Sensei bagaimana cara menangani kesulitan Sengmong Yogo dalam menerjemahkan dokumen di luar bidang yang kita tekuni, Sensei? Oke, baik. Ini pertanyaannya sangat menarik dan memang saya sering kali alami. Mungkin sebagai seorang penerjemah atau interpreter selalu mengalami. Jadi kalau yang saya lakukan adalah pertama kalau untuk penerjemahan dulu ya. Kalau penerjemahan saya pasti akan mencoba mencari berbagai macam kamus yang terkait dengan bidang tersebut. Misalnya kalau untuk otomotif kan ada kamus Sengmong Yogo untuk otomotif gitu ya. Kalau untuk kimia juga ada. Nah, tapi kalau untuk yang misalnya yang spesifik sekali, saya pernah menerjemahkan dokumen gitu ya, dokumen yang digunakan di bidang industri tertentu, dan itu isinya hampir semuanya tentang reaksi kimia untuk pengetesan sesuatu gitu. Nah, itu kan walaupun saya suka kimia gitu ya ketika SMA, tapi kalau sampai yang sedetail itu saya tidak tahu. Jadi yang saya lakukan adalah pertama saya coba terjemahkan dengan menggunakan kamus-kamus yang saya miliki baik online maupun offline, gitu saya coba cek. Kemudian setelah saya terjemahkan, saya akan cek dengan teman dosen. Kebetulan saya dosen, jadi saya juga punya teman-teman dosen dari bidang ilmu tersebut ya. Kemudian saya minta mereka untuk membaca yang saya terjemahkan. Biasanya mereka ngasih masukan, misalnya ketika ini mah istilah yang tepatnya bukan ini gitu, atau ini sudah sesuai gitu ya. Jadi memang dalam tanda kutip ada proofread dari orang yang memang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut. Nah, kadang-kadang baiknya teman saya itu, dia itu suka ngirim jurnal. Jadi ketika saya misalnya menanyakan tentang reaksi kimia tertentu gitu ya, dia tuh kirim, "Ini baca aja ini membahasanya tentang ini," gitu. Jadi saya pelajari jurnalnya, saya baca, oh ya berarti seperti itu. Saya bisa mendapatkan istilah atau padanan-padanan kata yang tepat gitu ya. Misalnya ketika berbicara tentang fase kloroform dan lain sebagainya gitu, atau misalnya istilah-istilah untuk untuk alat-alat yang digunakan dalam eksperimen tersebut gitu ya. Itu juga saya sering kali dapatkan dari hal semacam itu. Itu kalau untuk penerjemahan. Nah, kalau untuk penjuru bahasaan biasanya saya akan buka website bidang industri terkait yang akan saya terjemahkan keesokan harinya. Kemudian biasanya sistem kebut semalam gitu. Misalnya waktu itu saya pernah diminta jadi interpreter untuk kunjungan BSN dan Komisi 7 DPR RI ketika mereka studi banding ke Jepang untuk pembahasan draft undang-undang standarisasi nasional di berbagai macam bidang. Jadi waktu itu saya berkeliling ke berbagai lembaga standar Jepang, mulai dari konstruksi, kalibrasi alat, kelistrikan, gas,
farmasi, apalagi ya. Jadi cukup banyak. Selama 1 minggu berkeliling ke beberapa tempat otomotif gitu ya, baik yang roda 2 maupun roda 4 waktu itu. Biasanya sebelum saya berangkat, saya pasti akan pelajari dulu malamnya. Minimal saya buka, website, lembaga-lembaga standar tersebut. Jadi saya tahu Sengmong Yogo yang akan muncul apa, kemudian padanan katanya dalam bahasa Indonesia apa. Tapi yang harus kita cukup hati-hati ketika kita menerjemahkan untuk, instansi, atau lembaga pemerintah Indonesia, kadang-kadang, ya kita harus akui ya, kekurangannya adalah mereka itu tidak memberikan materi sebelumnya, gitu. Jadi seperti orang Indonesia pada umumnya sukanya itu bersukari hombang saja begitu ya. Nah jadinya mungkin, effort kitanya harus lebih, keras saja. Jadi, kita tidak terlalu, bersandar kepada kemungkinan mereka memberikan materi. Jadi kita harus mencari sendiri. Misalnya kalau di Jepang, lembaga standarnya ini, kita bisa buka website-nya, kita bisa pelajari langsung. Untuk yang Indonesia kita cari saja gitu. Di BSN misalnya ada standar apa saja, kita cari standar terkait, kita pelajari juga sehingga nanti, kita punya Sengmong Yogo yang, sepadan ketika kita melakukan proses penjuru bahasaan. Seperti itu mungkin. Naruhodo desu ne. Jadi kalau untuk penerjemahan itu sensei selalu mencari Senmon Yogo dengan banyak-banyak membaca, terus banyak-banyak mencari padanan yang mungkin sama, terus habis itu dan juga tidak lupa meminta teman untuk memproofread. Ya tentu saja teman yang mungkin capable di bidang tersebut ya sensei ya. Jadi itu. Terus habis itu kalau untuk interpreter, sebagai interpreter, sensei selalu mempelajari materi-materi yang akan menjadi pekerjaan besoknya. Dan kalau tidak memungkinkan, tidak ada materi yang diberikan, itu selalu dipelajari berdasarkan apa yang mungkin menjadi tema untuk besok ya, Sensei. Yeah. Sensei, ini masih menumpuk ini pertanyaannya ini Sensei. Sebentar ya Sensei ya. Izinkan saya mengecek dulu Sensei. Pertanyaan berikutnya itu dari Ervina Sang. Jadi saya ingin bertanya kepada Sidik Sensei, bagaimana menurut Sensei peluang dan tantangan bagi pembelajar bahasa Jepang setelah lulus kuliah dan akan terjun ke pekerjaan di bidang pendidikan dan penerjemahan untuk saat ini dan akan datang ini Sensei. Jadi peluangnya seperti apa ini Sensei sekarang? Baik, kalau untuk peluang menurut saya masih sangat besar ya. Karena kalau untuk hubungan Indonesia dengan Jepang itu kan sangat baik sekali, gitu ya. Kemudian juga kebutuhan tenaga kerja berbahasa Jepang di Jepang sendiri dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena jumlah tenaga kerja mereka semakin menurun. Contohnya jumlah jususe yang diberangkatkan ke Jepang semakin tinggi. Kemudian apalagi sekarang ada program khusus ya untuk Kaigo juga sekarang sudah menjadi salah satu program Tokutei Gino gitu, sehingga mereka juga banyak meminta kepada Indonesia ya untuk dikirimkan Kaigoshi untuk bekerja di sana. Ini menjadi peluang. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sebetulnya lebih disukai di Jepang. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kan ramah pertama. Kemudian apalagi kalau misalnya terkait dengan Kaigo, orang Indonesia itu ketika mengurus orang tua itu seperti mengurus orang tuanya sendiri, begitu penuh penghormatan, tidaklah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mereka, gitu, sehingga mereka lebih disukai. Ini bukan pernyataan saya, tapi ini pernyataan dari beberapa teman saya orang Jepang yang memang bergerak dalam bidang Kaigo, dan juga pernyataan dari teman-teman saya sendiri waktu di Jepang yang memang bekerja sebagai Kaigoshi di sana. Nah, ketika misalnya kepentingan untuk Kaigoshi itu meningkat, maka kan di Indonesia pun kebutuhan untuk pendidik calon-calon Kaigoshi itu juga akan semakin besar, gitu. Sehingga peluang untuk kita bergerak di bidang pendidikan atau pengajaran bahasa Jepang atau untuk kerja dalam bidang kejepangan pun akan semakin luas. Dan juga ke depan mungkin di bidang industri juga ya, mungkin akan lebih banyak lagi perusahaan-perusahaan Jepang yang berinvestasi ke Indonesia, misalnya dikarenakan hubungan Indonesia dengan Jepang yang baik, misalnya mereka lebih memilih untuk investasi di Indonesia daripada di negara lain, misalnya seperti itu. Dan itu juga pasti akan lebih membutuhkan tenaga kerja atau SDM yang memang mengerti bahasa Jepang. Karena salah satu ciri khas perusahaan Jepang itu kalau dibandingkan dengan yang lain adalah mereka akan sangat menghargai orang-orang yang menguasai bahasa dan budayanya. Seperti itu.
kan mungkin kita tahu ya, kalau untuk teman-teman yang pernah Shushoku di Jepang, kita kan ketika misalnya masuk di perusahaan itu kita tidak langsung masuk ke Senmon Shoku, tapi kita masuknya ke Somobu dulu biasanya. Di sana bekerja dulu di awal, kemudian setelah itu baru kita dirotasi ke beberapa bidang yang berbeda gitu. Sehingga intinya mungkin siapapun itu bisa masuk dari jurusan apapun. Apalagi kalau kita punya bahasa ya, kalau kita punya bahasanya, budayanya, ketika masuk ke perusahaan Jepang, kita bisa masuk ke bidang apapun gitu. Karena kita sudah punya modal bahasa dan budayanya. Seperti itu sih sebetulnya. Wah, berarti banyak sekali ya Sensei ya pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan kebahasaan ya Sensei ya, terutama bahasa ya Sensei ya. Itu pun kalau seandainya industri Jepang masuk ke Indonesia, interpreter, baik penerjemah, in-house, itu sangat dibutuhkan sekali ya Sensei ya. Betul. Dan tidak hanya sebagai interpreter, kadang-kadang mereka juga membutuhkan di bagian-bagian misalnya purchasing dan lain sebagainya, yang memang juga memiliki kemampuan berbahasa Jepang gitu, sehingga memudahkan untuk berkomunikasi begitu ya dengan staf-staf orang Jepang aslinya gitu. Ya, iya. Banyak sekali ya, luas sekali ya Sensei kesempatannya. Betul, sangat luas sekali begitu. Kalau kita melihat kalau saya melihat alumni-alumni dari sastra Jepang misalnya, mereka tidak hanya bekerja sebagai interpreter, tapi juga mereka banyak bekerja di departemen-departemen yang lain. Tapi kemampuan bahasa Jepang ini menjadi pintu masuk mereka untuk masuk ke perusahaan tersebut. Begitu. Berarti sangat perlu sekali mempelajari bahasa Jepang. Dan Sensei, menurut saya seperti yang Sensei tadi bilang bahwasanya orang Indonesia itu sangat disukai. Saya juga pernah dengar sebetulnya Sensei untuk masalah ini, karena orang Indonesia itu yang paling tulus senyumnya. Terus habis itu kadang-kadang orang Indonesia itu mempunyai latar belakang budaya yang menghormati orang tua. Terus biasanya pun kalau kita kalau di Jepang kan kalau sudah mandiri, udah seijin, itu berarti kadang-kadang pisah sama orang tua dan tinggal sendiri ya Sensei ya. Yeah. Jadi hubungan antara orang tua di sana dengan anak-anak mungkin ketika mereka sudah seijin dianggap mandiri dan keluar dari rumah, apalagi kalau sudah menikah. Nah, sedangkan kalau kita di Indonesia punya budaya yang mungkin erat kaitannya dengan orang tua, rasa penghormatan, dan tidak hanya menghormati diri sendiri. Di Indonesia juga banyak suku, banyak perbedaan budaya dan lain sebagainya yang melatar belakangi bahwasanya orang Indonesia itulah adalah orang yang memang penuh perbedaan, sehingga mereka tahu bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut dengan sopan santun, tata krama yang memang harus dipelihara ya Sensei. Betul, ya. Betul sekali. Agama juga sangat mempengaruhi ya Sensei. Betul. Itu sangat mempengaruhi tindak tanduk kita sebagai seseorang pribadi ya Sensei ya. Betul. Baik Sensei, ini masih ada pertanyaan Sensei, banyak ini Sensei, tunggu sebentar Sensei. Jadi dari Denny Sang, jadi punten Inu Sensei mau tanya apakah ada universitas di Jepang yang memiliki program untuk mengirim mahasiswanya mengajar bahasa Jepang di Indonesia. Ini kebalikan ini Sensei, jadi universitas di Jepang yang mengirim tenaga kerjanya di Indonesia. Oh baik, sekarang memang beberapa universitas di Jepang itu memang mereka punya jurusan pendidikan bahasa Jepang ya, dan biasanya mahasiswa-mahasiswanya adalah mahasiswa yang memiliki cita-cita untuk mengajarkan bahasa Jepang pada orang asing. Jadi sebetulnya ada beberapa program itu ada yang difasilitasi oleh Japan Foundation, misalnya kalau dulu ada Nihongo Patona ya, kalau misalnya kita tahu Nihongo Partners itu kan ada mahasiswa-mahasiswa dari Jepang yang dikirim ke sekolah-sekolah SMA di Indonesia yang memang memiliki mata pelajaran pilihan bahasa Jepang misalnya. Kami pun di Unpad juga menerima beberapa mahasiswa yang memiliki jurusan pendidikan bahasa Jepang dari perguruan tinggi Jepang untuk magang. Walaupun waktunya tidak terlalu lama begitu, itu ada. Jadi setahu saya sih, dan jumlahnya juga tidak sedikit ya, cukup banyak, dan mereka punya partner perguruan tinggi Indonesia masing-masing gitu. Naruhodo. Ya Sensei, yang paling marak itu 5 tahunan terakhir itu adalah Nihongo Patronazu yang mungkin dari ini ya, yang ke SMA ya Sensei yang mendampingi tidak hanya
mengembangkan kemampuan siswanya saja, tapi di situ mengembangkan kemampuan berbahasa Jepang baik lisan maupun tulisan guru SMA masing-masing ya Sensei ya. Ya betul, karena kan kalau kita lihat jumlah pembelajar bahasa Jepang tingkat SMA Indonesia itu paling tinggi sedunia ya. Sona desu ka? Betul, beberapa minimal hasil survei beberapa tahun ke belakang itu menunjukkan bahwa jumlah pembelajar kalau dilihat dari pembelajar bahasa Jepang di tingkat SMA atau sekolah menengah ke atas itu Indonesia paling banyak jumlah, sehingga mungkin itu juga menjadi salah satu alasan ya kenapa kemudian program Nihongo Partners itu dilaksanakan mungkin ya. Kalau saya mencoba mengait-ngaitkan. So desu ne. Jadi kemarin juga di Bali itu sempat saya mengunjungi SMA, itu SMK kali ya Sensei ya. Dia bahasa Jepangnya itu walaupun masih SMK, dia sudah sangat bagus sekali dan saya penasaran kenapa kok bisa bagus ini. Katanya selama 1 tahun, 2 tahun kalau nggak salah didampingi dengan Nihongo Partners yang kebetulan gurunya itu adalah dokyusei sama saya. Dia kemampuan bahasa Jepangnya walaupun guru SMK itu sangat luar biasa bagus sekali Sensei. Di situ mungkin ya Sensei ya peningkatannya memang signifikan kalau kita memakai bahasa sehari-hari ya untuk bahasa Jepangnya ya Sensei ya. Iya betul sekali. Baik Sensei, kita lanjut ke Tsuyaku Satoshite. Sensei, Tsuyaku Satoshite, donna bunya yang pernah Sensei kerjakan? Sebagai juru bahasa ya, itu juga cukup beragam. Yang tadi saya sempat sebutkan, misalnya untuk kalau bidang standarisasi itu mulai dari arsitektur, kalibrasi alat, kemudian juga kelistrikan, gas dan lain sebagainya, otomotif itu juga otomotif itu paling banyak sebetulnya. Kemudian bidang farmasi juga saya pernah farmasi. Kemudian yang terakhir itu saya menjadi penerjemah untuk bidang green building. Mungkin kalau sudah pernah green building ya, kalau tentang green building itu mulai dari penghitungan cahaya yang masuk ke dalam ruangan, kemudian penghitungan frame kaca dan juga jendelanya, kemudian juga cat yang mengurangi induksi sinar matahari ke dalam atau panas dari luar ke dalam rumah, insulasi supaya kehangatan di rumah tidak keluar, itu jadi cukup macam-macam sih sebetulnya. Dan penerjemahannya tidak hanya di meeting-meeting tapi juga kadang di international conference gitu ya. Jadi ada yang hapyo kemudian kita terjemahkan, kita interpretasikan seperti itu. Jadi cukup beragam gitu ya. Sasuga desu ne. Sensei, dengan seperti ini memang sengmongnya Sensei ya, bahasa yang memang detail dari segi linguistiknya dan lain sebagainya. Tadi juga ada penjuru bahasaan yang memang sangat detail sekali untuk cahayanya. Saya kira banyak sekali sengmong yogo yang memang asing bagi penerjemah-penerjemah. Nah, Sensei, untuk menjadi penjuru bahasa dan penerjemah, menurut Sensei, ini sekali lagi menurut Sensei, ini mana yang lebih mudah, Sensei? Yang lebih mudah ya, kalau yang lebih mudah tentu saja sebenarnya menjadi penerjemah ya, karena kita punya waktu untuk mencari, untuk menyunting, kemudian juga untuk mengkoreksi kembali apa yang sudah kita terjemahkan, sehingga memang akan lebih mudah menjadi seorang penerjemah. Nah, kalau untuk menjadi seorang penjuru bahasa atau interpreter itu tantangannya memang di sana ya, kita tidak memiliki waktu untuk lama-lama memikirkan padanan kata yang tepat gitu. Atau kadang-kadang ketika ada sesuatu yang kita tidak pahami gitu ya, maka kita harus mencari cara untuk bisa menyampaikan itu dengan bahasa yang lain supaya maknanya bisa tetap tersampaikan gitu ya. Cuma memang sekali lagi hal-hal atau kesulitan tersebut bisa kita alami kalau kita mempersiapkan diri kita dengan baik sebelumnya.
seperti saya sampaikan tadi, saya pernah menjadi penerjemah di International Conference terkait dengan green building dan green material gitu. Waktu itu banyak sekali istilah-istilah fisika, kimia yang harus diterjemahkan atau diinterpretasikan karena terkait dengan rumus-rumus penghitungan misalnya kohesivitas antara satu material dengan material yang lain, besaran panas yang terhantarkan, kemudian juga radiasi dan lain sebagainya gitu. Itu kita pelajari aja kita pelajari, kemudian kita pastikan kita juga paham, sehingga pada saat melakukan interpretasi itu bisa dipahami oleh audiens begitu. Sehingga waktu itu saya sempat juga ditanya oleh salah satu audiens, kebetulan dosen dari salah satu perguruan tinggi terkenal di Bandung ya waktu itu, bertanya, Akang tuh lulusan ini katanya, lulusan program studi kimia atau fisika bukan gitu. Terus saya bilang bukan. Tapi saya memang program studinya dari bahasa, cuma memang saya pelajari gitu supaya saya bisa menerjemahkan dengan baik sehingga apa yang disampaikan oleh pembicara itu betul-betul bisa dipahami, terutama kalau audiens kita adalah orang-orang yang kompeten dalam bidang ilmu tersebut. Jangan sampai kita menerjemahkan itu salah, karena kalau salah mereka pasti protes. Karena itu tidak sesuai dengan pengetahuan yang mereka sudah miliki. Nah, itu mungkin ini sekaligus juga menjadi pengingat ya supaya kita berhati-hati, jangan sampai begini kita merasa pede dengan bahasa Jepang kita karena kita sudah N1 kemudian kita bisa sangat lancar berbahasa Jepang gitu, sangat fluent gitu ya, sehingga ketika diminta menerjemahkan itu kita tidak lagi mempelajari bidang ilmu yang akan kita pelajari karena harus kita akui sepintar-pintarnya kita berbahasa Jepang pasti ada keterbatasan terkait dengan senmong-yogo yang dipelajari, sehingga kita harus termotivasi terus untuk meningkatkan penguasaan perbenaran kata ya, terutama yang terkait dengan senmong-yogi bidang tertentu. Nah, berarti seberapapun tingkat bahasa kita, penguasaan bahasa kita harus tetap belajar dan terus tetap menggali senmong-yogo yang ini ya Sensei digunakan ya dalam penjuru bahasa. Nah, Sensei kan sudah lama nih menjadi penjuru bahasa dan menjadi penerjemah, Sensei. Manfaat apa atau apa yang bisa menjadi milik Sensei dari pekerjaan yang selama ini Sensei lakukan? Oke, manfaat yang jadi saya itu kan sekarang menjadi dosen ya, tetapi saya juga kadang-kadang kalau misalnya ada permintaan, saya masih menerima menjadi interpreter ataupun menjadi seorang penerjemah gitu. Tujuannya sih sebetulnya tidak hanya untuk mengejar dari materinya saja ya, tapi juga supaya saya bisa terus memelihara kemampuan interpreting saya dan juga penerjemahan saya begitu. Karena kalau misalnya saya hanya fokus di pengajaran saja dan meninggalkan sisi-sisi kepraktisiannya, nanti khawatirnya kemampuan itu akan menurun dan relevansi antara pengajaran bahasa Jepang dengan prakteknya di lapangan akan sedikit berkurang gitu, sehingga akhirnya menurut saya sih manfaat dari mengajar kemudian juga tetap melaksanakan pekerjaan sebagai seorang praktisi itu menjadi menjadi sangat baik untuk diri saya sendiri, terutama untuk meningkatkan kemampuan dan juga pengetahuan saya dalam bidang bahasa Jepang dan penerjemahan gitu ya. Karena sekarang itu kan kalau dulu kan kajian terjemahan itu menjadi satu bagian yang ada di bawah rumahnya linguistik gitu. Kalau sekarang kan kajian terjemahan itu sudah menjadi bidang kajian tersendiri gitu. Sehingga menurut saya ini akan sangat potensial sekali untuk dikembangkan sebagai sebuah bidang ilmu yang sangat komprehensif gitu ya. Dan nanti juga akan bisa membantu para penerjemah gitu ya, ketika memang penelitian-penelitian dalam bidang penerjemahan ini semakin banyak. Ya contohnya begitu ya, apa yang saya lakukan selama ini, ternyata begitu saya baca buku-buku kajian penerjemahan, oh ternyata yang saya lakukan itu adalah teorinya seperti ini begitu. Jadi ada match-nya antara yang saya lakukan di lapangan dengan teori-teori yang ada di buku-buku kajian terjemahan itu. Nah, seperti itu mungkin. Luar biasa sekali ya Sensei ya. Jadi Sensei selalu improve kemampuan dalam berbahasa, walaupun saya yakin kemampuannya Sensei itu tidak bisa diremehkan sama sekali. Dan juga saya kira ini Sensei benar sekali bahwasanya linguistik
kemampuan linguistik berbahasa, kalau dibilang itu sangat berbeda sekali ya, Sensei, teorinya dengan teori terjemahan atau penjuru bahasaan. Karena ada teknik-teknik sendiri yang mungkin harus diterapkan sebagai seorang penjuru bahasa atau penerjemah. Karena kalau mengandalkan linguistik saja itu tidak cukup ya, Sensei, betul, ya. Karena betul sekali. Banyak sekali tekanan-tekanan kan, Sensei, kalau menjadi penjuru bahasa, cara menghadapinya bagaimana. Betul nggak, Sensei? Betul, betul. Baik, Sensei. Sensei, sebelum sesi ini berakhir, Sensei, ini kita 5 menit lagi, ini sudah berakhir, jadi mungkin masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul di beranda FB. Nanti mohon, Sensei, ya, setelah selesai acara dijawab secara langsung di beranda FB. Ya, insya Allah nanti akan saya cek dan saya akan coba jawab semampu saya, insya Allah, di sana nanti. Jadi jangan ragu bagi yang di rumah, Kifom semuanya, kalau masih ingin bertanya di beranda FB, masih dipersilahkan, nanti akan dijawab langsung oleh Inu Sensei. Sebelum waktu sudah mepet, Sensei, saya ingin Inu Sensei menyampaikan satu pesan atau beberapa kata untuk Kifam atau untuk para pembelajar bahasa Jepang, mungkin pesan-pesannya saja. Silahkan, Mas. Mungkin yang ingin saya sampaikan juga, saya ingin mengajak dan mengingatkan diri saya sendiri khususnya, mari kita terus meningkatkan pengetahuan bahasa Jepang kita, jangan lelah untuk belajar, dan yang terakhir, jangan takut salah. Karena kita bukan sertifikat dan kesalahan itu adalah suatu hal yang lumrah. Yang harus kita lakukan adalah bukan takut salah, tapi jangan malu kalau untuk mengakui bahwa kita salah dan lakukan yang terbaik untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Sehingga nantinya kita tidak akan mengulanginya kembali. Gambatte kudasai, minasan. Watashi mo gambarimasu gitu ne. Gambarimashou. Watashi mo gambarimasu. Minasan mo zehi go iso ni gambarimashou. Hai, tidak terasa ya, Sensei. Kekko jikan tatsu no ga hayai desu ne. So desu ne. Hai. 話を聞かれましたんですけれども、本当に今日ありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございます。もう有意義な時間、または、様々ないいお話を聞かせていただいて、誠にありがとうございます。ありがとうございます。では、次の LDD でまたお会いしましょう。Salam Kijang. Ayo, Sensei, kita bersama. Oke, satu profesi, satu hati. Hai, sampai jumpa, minasan.